Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadianti Aulia dengan NIM 2301720 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Novel Kemarau karya A.A. Nafis termasuk karya sastra periode tahun 1950-an. Novel ini bercerita tentang kemarau panjang melanda sebuah kampung, tanah jadi retak dan sawah pun jadi kering kerontang. Orang kampung pun mulai resah dan gelisah. Di kampung tersebut terdapat sebuah danau dekat kampung itu. Namun orang kampung ternyata lebih suka pergi ke dukun. Dan setelah tak juga keramat dukun itu memberi hasil, barulah mereka ingat pada Tuhan. Mereka pergi setiap malam ke masjid mengadakan ratib, mengadakan sembahyang kaul meminta hujan, tapi hujan tak kunjung turun juga. Hanya Sultan Duano yang berbuat lain. Pada ketika bendar-bendar tak mengalirkan air lagi, sawah-sawah sudah mulai kering dan matahari masih terus bersinar dengan maraknya tanpa gangguan awan, diambilnya sekerat bambu. Lalu disandangnya di kedua ujung bambu itu, diambilnya air ke danau dan ditumpahkannya ke sawahnya. Akan tetapi, orang kampung tidak mengikuti perbuatan Sultan Duano dan menganggapnya aneh. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah alur. Alur merupakan jalan cerita dari suatu karya sastra. Alur yang digunakan pada novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah alur maju, karena pada novel tersebut menceritakan peristiwa atau kejadian dari awal sampai akhir. Dimulai dari kedatangan Sultan Duano ke sebuah kampung pada masa akhir kependudukan Jepang, hingga ia akhirnya menikah dengan gudam janda di kampung tersebut. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merujuk pada siapa pelaku dari cerita tersebut, dan penokohan merujuk kepada sifat atau watak dari pelaku cerita. Tokoh pertama yaitu Sultan Duano, yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Sifatnya yang pertama adalah pekerja keras. Dalam novel Kemarau, tokoh Sultan Duano diceritakan sebagai orang yang pekerja keras. Terdapat pada kutipan berikut. Hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahun. Badannya kekar dan tampan orangnya, bersegi empat bagai kotak dengan kulitnya yang hitam oleh bakaran matahari. Pada ketika bendar-bendar tak mengalirkan air lagi, sawah-sawah sudah mulai kering dan matahari masih terus bersinar dengan maraknya tanpa gangguan awan sebondong pun, diambilnya sekerat bambu. Lalu disandangnya di kedua bambu itu, dan 2 belek minyak tanah digantungkan di kedua ujung bambu itu. Kemudian diambilnya air ke danau dan ditumpahkan ke sawahnya. Ia mulai dari subuh dan berhenti pada jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan setelah asar dan berhenti pada waktu maghrib hampir tiba. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. Sifatnya yang kedua adalah tidak mudah berputus asa. Pada novel Kemarau ini, tokoh Sultan Duano diceritakan sebagai orang yang tidak mudah berputus asa. Terdapat pada pernyataan berikut. Sultan Duano jadi patah seleranya mendengarkan rencana Lembak Tuah itu. Tapi ia tak segera berputus asa. Dicobanya meyakinkan Lembak Tuah bahwa membentuk panitia dan membuat resolusi itu pekerjaan yang sia-sia saja. Meskipun pompa itu akan dapat juga diberikan oleh pemerintah, namun waktu yang diperlukannya tidak akan kurang dari 6 bulan lamanya. Dalam pada itu tentu hujan telah turun. Pompa itu tentu tak akan jadi datang sebab tidak dibutuhkan lagi. Tapi padi yang tumbuh di sawah itu tetap akan rusak. Pada pernyataan di atas, Sultan Duano tidak mudah berputus asa dan terus meyakinkan Lembak Tuah bahwa membentuk panitia dan membuat resolusi untuk pekerjaan tersebut adalah sia-sia saja. Meskipun pompa itu akan dapat juga diberikan oleh pemerintah, namun memerlukan waktu yang lama. Sifat Sultan Duano yang ketiga adalah teladan. Pada pernyataan berikut, satu-satunya jalan bagi Sultan Duano ialah memberi contoh bagaimana menjadi petani yang baik. Ia akan mengangkut air seorang diri dulu, dan apabila nanti mereka telah melihat berapa hasilnya, mudahlah menggerakkan hati mereka itu. Apabila nanti sudah nyata bedanya padi yang tidak disiram,
ia akan sekali lagi mengajak mereka melalui koperasi dan melalui pengajian di suraunya. Pada pernyataan di atas, tokoh Sultan Duano memberikan contoh bagaimana menjadi petani yang baik. Sifat dari Sultan Duano selanjutnya adalah baik. Dalam novel ini, tokoh Sultan Duano diceritakan sebagai orang yang baik. Terdapat pada kutipan berikut. Kalau ada karibku yang janda, kupinang Sultan Duano sejak dulu. Ia orang baik. Ya, ia orang baik, selayang lain. Orang kampung kita tidak ada yang sebaik dia. Juga terdapat pada kutipan yang lain, yaitu, tapi bukan karena ia berada orang suka padanya, kata yang lain, tapi karena sifat dan budinya. Tokoh selanjutnya adalah Acin. Sifat Acin yang pertama adalah patuh dan penurut pada orang tua. Tokoh Acin diceritakan sebagai seorang yang penurut dan patuh kepada perkataan orang tua. Terdapat pada kutipan berikut. Kalau kau sudah besar kelak, kau harus ingat kata-kata bapak ini. Kalau hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan segera. Pikir dulu, sudah dipikir, pikir lagi. Yang dipikirkan, apa ada gunanya kita marah itu atau tidak? Mau kau mengingat apa yang kukatakan? Ya, kalau bapak yang bilang, Acin tentu mau. Sifat selanjutnya adalah baik. Terdapat pada kutipan berikut. Betul akan bapak bawa dia ke Surabaya? Aku tidak suka membawa anak nakal. Kalau Acin, kau anak baik. Tentu Acin boleh ikut. Kalau kau mau, tentu. Pada kutipan di atas, tokoh Sultan Duano mengatakan bahwa tokoh Acin baik. Tokoh selanjutnya adalah Gudam. Gudam memiliki sifat mudah terpengaruh. Terdapat pada kutipan berikut. Bunyi beker kuno itu kembali lagi kentara. Napas Gudam jadi sesak. Ia tahu, ia ditolak oleh Sultan Duano dengan cara halus. Dan ia merasa sangat malu. Malu pada dirinya yang tidak berperasaan. Yang telah begitu berani menawarkan kehormatannya kepada lelaki tua yang tidak menyukainya. Ditahannya sekuat hatinya tangis yang akan jatuh. Disesalinya dirinya yang telah terpengaruh oleh percakapan Acin beberapa hari yang lalu yang menceritakan bahwa Sultan Duano yang mau membawanya ikut ke Surabaya. Pada pernyataan di atas, dijelaskan bahwa Gudam menyesal telah terpengaruh oleh percakapan Acin beberapa hari yang lalu. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa. Yang pertama ada latar tempat. Yang pertama yaitu surau. Terdapat pada kutipan berikut. Lama Sultan Duano duduk bersandar ke dinding suraunya tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan setelah lama Sultan Caniago pergi, ia masih menerawangi loteng suraunya dari atas pembaringannya. Dicarinya sebab musabab tindakan Sultan Caniago yang tak diduganya akan sedemikian jadinya. Yang kedua ada ladang. Terdapat pada pernyataan berikut. Acin jadi mual karena iri hati. Tiba-tiba ia pergi keluar surau. Di jalan ia ragu kemana ia hendak pergi. Tapi ia melangkah juga. Melangkah juga tanpa punya kesadaran dan tujuan. Tiba-tiba saja ia sudah berada di ladang Sultan Duano. Ia tersentak ketika mendengar suara pacul Sultan Duano yang sedang menyiangi ladangnya. Ia tercenung tegak. Latar selanjutnya adalah latar waktu. Yang pertama adalah musim kemarau. Musim kemarau di masa itu sangatlah panjangnya, hingga sawah-sawah jadi rusak. Tanahnya tengah sebesar lengan, rumpun padi jadi kerdil dan menguning sebelum padinya terbit. Latar berikutnya adalah subuh, terdapat pada pernyataan berikut. Namun, ketika ia telah bangun di waktu subuh, ia belum juga memperoleh kunci persoalannya. Dan sebagai orang yang beriman pada Tuhan, setelah ia selesai sembahyang subuh, dimintanya kepada Tuhan agar ia diberi petunjuk. Lama juga ia berdoa, dan akhirnya ia menemui cara sebab muasababnya. Latar ketiga yaitu sore hari. Terdapat pada pernyataan berikut. Waktu hari menjelang senja, Sultan Duano sedang duduk terengah di pematang. Matahari hampir mencapai puncak bukit di seberang danau. Cahayanya berkilat-kilat pada kulit Sultan Duano yang hitam dan basah oleh peluh. Juga pada pernyataan yang lain. Pada suatu Kamis sore, ketika ia mengadakan pengajian lagi untuk kaum perempuan di suraunya, ketika Sultan Duano merasa sudah tiba saatnya untuk mempengaruhi kaum perempuan itu bergotong royong mengangkut
air sebab kentara bedanya sawahnya yang disiram dengan yang tidak. Dicobanya lah mempengaruhi perempuan itu dengan kebijakannya berbicara. Selanjutnya pada saat siang atau zuhur. Waktu siang ditunjukkan pada pernyataan berikut. Waktu surat itu datang, Sultan Duano kembali dari ladangnya pada waktu zuhur. Cahaya matahari tidak membuat bayangan karena tertutup kabut. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang pada novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana sudut pandang orang ketiga ini salah satu gaya penceritaan di mana pengarang atau penulis berada di luar cerita dan menyebutkan nama tokoh-tokoh dengan nama mereka atau dengan kata ganti. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau Minang. Bahasa Indonesia yang digunakan mudah dipahami dari bahasa pada karya sastra pada periode angkatan sebelumnya. Bahasa Minang yang digunakan adalah kata bedo, terdapat pada kutipan berikut. Soalnya memang begitulah, setiap hari kalau kami melihat guru mengangkut air dari danau, kami seolah disindir, seolah guru umpati, seolah guru marahi. Jadi bedo kami karenanya. Lain halnya kalau guru tidak mengangkut air itu lagi. Kami tentu tidak merasa disindir, tidak merasa dimarahi. Tentu kami akan terus datang mengaji setiap Kamis. Selanjutnya adalah tema dan amanat. Tema yang diceritakan dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah mengangkat tema musim kemarau yang berkepanjangan. Amanat yang disampaikan pada novel ini adalah bagaimana kita agar terus berusaha dalam bekerja, tidak hanya mengandalkan doa semata. Karena dengan doa saja tanpa usaha, maka hasilnya sia-sia. Kita diajarkan untuk tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Jika ada hal yang belum dikerjakan, maka kerjakan langsung tanpa menunggu-nunggu. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Ali Akbar Nafis atau A.A. Nafis adalah seorang sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Ia merupakan anak sulung dari 15 bersaudara. Selepas sekolah, Nafis pernah bekerja sebagai seorang pegawai pada sebuah pabrik porselen di Padang Panjang. Ia kemudian menjadi pegawai negeri. Dari tahun 1952 hingga 1955, ia merupakan kepala bagian kesenian pada Jawatan Kebudayaan Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pada awal karirnya, Nafis aktif di dunia jurnalistik. Ia juga pernah memimpin Harian Semangat sebagai pemimpin redaksi dari tahun 1971 sampai 1972. Dari tahun 1950 sampai 1958, ia juga pernah berperan sebagai penasihat ahli untuk RRI Studio Bukit Tinggi. Ia bekerja sebagai manajer umum bagi Percetakan Singgalang dari tahun 1982 sampai 1984. Selain itu, ia juga aktif sebagai seorang pengajar dan akademisi. Dari tahun 1972 sampai 1982, Nafis duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil dari Golkar. Di partai ini ia pernah duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumbar periode 1994 sampai 1999. Karya-karya lain dari A.A. Nafis adalah Robohnya Surau Kami tahun 1956, Biang Lala 1963, Hujan Panas 1964, Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi 1970, Di Lintasan Mendung 1983, Alam Terkembang Jadi Guru 1984, dan Pasangan Surut Pengusaha Pejuang Biografi Hashim Ning 1986. Tahun 1988, Nafis menerima hadiah seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Pertama ada nilai sosial, terdapat pada kutipan berikut. Kalau untuk membantu guru, semua kami mau, sebab kami tahu untuk membantu guru besar pahalanya. Pada kutipan tersebut, masyarakat kampung mementingkan hubungan sesama manusia. Yang kedua adalah nilai religi, terdapat pada pernyataan berikut. Pada suatu malam setelah Sultan Duano sembahyang Isya dan berzikir seperti biasanya, diambilnya buku tafsir karangan Sudewo lagi. Pada pernyataan tersebut,
Sultan Duano melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat dan berzikir. Sekian hasil presentasi analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Jikalau terdapat kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.